Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Soleh dengan NPM 1901011103, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah atau tugas mandiri yang telah saya buat mengenai sejarah perkembangan dan ruang lingkup ulumul Quran. Oke, baiklah. Sebelum saya menjelaskan apa itu ulumul Quran, saya di sini ingin menerangkan pengertian Al-Quran terlebih dahulu, bahwa Al-Quran ialah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia, yang berisi wahyu-wahyu, yang berisi petunjuk untuk umat manusia dalam berpedoman menjalani kehidupan sehari-hari. Bukti nyata dari mukjizat Al-Quran yaitu yang sampai kepada kita sekarang ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pesatnya. Al-Quran ialah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dan terutama kepada umat Islam. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar agama Islam. Al-Quran telah membawa manusia dari zaman jahiliyah, yang zaman kebodohan, kepada zaman yang terang benderang, yaitu zaman nikmat agama Islam. Maka dari itu, Al-Quran ialah sebuah wahyu dan mukjizat terbesar dari agama Islam. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai apa itu pengertian ulumul Quran. Secara bahasa, ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ulum dan Al-Quran. Ulum merupakan kata jamak yang berarti ilmu-ilmu, sementara Al-Quran merupakan masdar dari kata kiroah yang berarti bacaan. Kiroah ini merupakan bentuk dari fi'il madi, yakni qoro'a yang berarti membaca. Maka ulumul Quran bisa diartikan sebagai kumpulan-kumpulan ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi itulah pengertian ulumul Quran secara istilah, yang merupakan kumpulan dari kumpulan-kumpulan ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Selanjutnya, setelah mempelajari pengertian ulumul Quran baik secara bahasa maupun istilah, sekarang kita akan mempelajari sejarah perkembangan ulumul Quran. Yang pertama, sejarah perkembangan ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, pada saat itu ulumul Quran belum dibukukan. Hal ini dikarenakan saja Al-Quran yang masih belum dibukukan, karena pada masa ini keterbatasan yang dialami oleh pada masa Rasul, yaitu sahabat yang kesulitan memiliki alat tulis, dan mayoritas sahabat pada masa itu masih buta huruf atau masih belum bisa membaca. Pada saat kesulitan ayat atau pada saat sulit memahami makna dari Al-Quran, maka sahabat langsung menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Jadi inilah sebabnya kenapa pada masa Rasul belum terdapat banyak sejarah mengenai ulumul Quran, karena pada masa ini Al-Quran saja belum dibukukan. Kemudian sejarah perkembangan ulumul Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini, ulumul Quran sudah semakin memiliki perkembangan dalam ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran telah berkembang pada masa ini. Bahkan sejak kekhalifahan yang pertama, Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada masa ini,
pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq banyak muncul nabi palsu, sehingga banyak terjadi peperangan yang membuat banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang tersebut. Karena semakin sedikitnya penghafal Al-Quran, maka pada saat itu Umar bin Khattab memberikan pendapat kepada Abu Bakar Asy-Siddiq untuk membukukan Al-Quran, karena semakin sedikitnya penghafal Al-Quran. Mendengar pendapat dari Umar bin Khattab, maka Abu Bakar Asy-Siddiq pun mempertimbangkan dan membukukan Al-Quran. Kemudian pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar belumlah sempurna. Penyempurnaannya terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Al-Quran secara perlahan pembukuannya sudah semakin sempurna. Selanjutnya, sejarah perkembangan ulumul Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah pada masa ini, maka sejarah perkembangan pada masa setelah ini sampai sekarang. Pada masa setelah Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, yang berperan dalam perkembangan ulumul Quran atau yang berperan dalam pengembangan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran ialah para mujahid. Karya-karya para mujahid yakni antara lain ada kitab tafsir, kemudian nasih, kemudian nasih mansuh, dan ilmu gharib Al-Quran dan macam-macam yang lainnya. Semua karya-karya ini atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ulumul Quran ini terus disempurnakan lagi oleh ulama-ulama, bahkan sampai sekarang masih terus disempurnakan. Namun penyempurnaannya tetaplah berpedoman dengan apa yang telah dirumuskan oleh para mujahid terdahulu. Setelah mempelajari sejarah perkembangan ulumul Quran, maka di sini saya ingin menyampaikan ruang lingkup dari ulumul Quran. Sebelum menyampaikan ruang lingkup dari ulumul Quran itu ada apa saja, saya di sini ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 109 yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka lautan itu atau tinta itu akan habis sebelum ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran surah Al-Kahfi ayat 109. Berdasarkan penjelasan ayat di atas, ada salah satu tokoh yang berpendapat mengenai ruang lingkup dari ulumul Quran, yaitu pendapat dari Asy-Siddiqi. Beliau mengatakan dan menjelaskan bahwa ruang lingkup dari ulumul Quran itu berasal dari nuzulnya, yaitu dari waktu dan di mana tempat ilmu tersebut diturunkan. Nah, ilmu-ilmu dalam Al-Quran pasti ada sebab-sebab turunnya. Maka dari itu Asy-Siddiqi di sini menjelaskan bahwa waktu dan tempat tersebut sangatlah penting diketahui dalam menentukan ilmu-ilmu Al-Quran tersebut. Jadi berdasarkan firman Allah pada Quran surah Al-Kahfi ayat 109 tersebut, maka sudah jelas bahwa ruang lingkup dari ulumul Quran meliputi dari waktu dan tempat turunnya, waktunya di mana dan tempatnya di mana, beserta sebab-sebab turunnya ayat tersebut dan sejarah perkembangan ulumul Quran yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua ialah ruang lingkup ulumul Quran. Ruang lingkupnya yang kedua ialah meliputi istilah sanadnya. Istilah sanad yang pertama yaitu mutawatir, yang kedua ahad, dan yang ketiga berdasarkan dari periwayat hadis. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan ulumul Quran dan ruang lingkup dari ulumul Quran. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.